Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Hari ini kiranya kasih karunia Allah terus menyertai kita di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam setiap aktivitas kita. Mari sebelum kita mulai aktivitas kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah tuntunan-Mu dan pimpinan-Mu Roh Kudus membawa kami ke dalam kedewasaan iman yang penuh, yang terus mengalami pertumbuhan di dalam Yesus Kristus, dan terus membawa kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang suka akan kebenaran, yang mau merenungkannya dan yang mau melakukannya. Bahkan ketika kami melakukannya, orang-orang diberkati. Tuhan Yesus pimpin kami, Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus beri kami kemampuan dan hikmat untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Surat Efesus adalah surat yang dikirim oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, di mana dalam pasal ini, perikop ini, Paulus mau mengajarkan kepada jemaat di Efesus untuk hidup sebagai anak-anak terang, untuk hidup sebagai anak-anak yang berada dalam terang Kristus. Dia mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Rasul Paulus mau mengajarkan kita untuk kita hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu, untuk menjadi anak-anak terang yang hidup dalam kebenaran dan terang Kristus, maka kita harus memperhatikan hidup kita dengan seksama. Kita harus memahami bahwa kita tidak bisa hidup dengan cara yang biasa-biasa saja dalam dunia ini ketika kita sudah dimerdekakan dan kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Kadang kita harus melawan arus dunia ini ketika dunia mulai terbawa oleh pengaruh dosa. Maka tidak ada cara lain untuk kita dapat hidup dalam dunia ini sebagai terang, yaitu kita harus melawan arus dunia. Kita tidak mungkin dapat menjaga kemurnian dan kekudusan hati kita dan kehidupan kita tanpa disertai sikap yang mau menyadari dan peduli dengan seksama akan kehidupan kita. Kita tidak mungkin hidup dengan cara yang sembrono. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Atau sebagaimana arti perkataan ini, hiduplah dengan teliti, dengan tepat, dengan cara yang benar, dan supaya dapat melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Kita harus sering-sering melihat kembali peraturan dan petunjuk yang kita miliki dalam firman Tuhan. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah seperti orang bebal yang hidup dengan sembarangan, yang hidupnya sembrono dan tidak memahami kewajibannya maupun apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupannya. Ya, orang-orang yang demikian, orang-orang bebal, lalai dan malas dan masa bodoh, jatuh di dalam dosa dan menghancurkan diri sendiri, membawa diri mereka ke dalam kebinasaan. Seperti orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang tidak menyadari ketika hidupnya sudah ditebus tapi masih dengan gaya hidup yang sama. Kita diperintahkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Oleh sebab itu, untuk menjadi terang, kita harus melawan arus dunia ini. Ketika orang di pekerjaannya memanipulasi waktu, memanipulasi keuangan, memanipulasi sebagainya,
Kita sebagai anak-anak terang harus hidup dengan cara yang Kristus ajarkan. Dosa bisa saja menggoda kapan saja. Ada satu kalimat hikmat seperti ini, berkata bahwa kita tidak dapat menghalau burung terbang di udara, tetapi kita bisa menghalau burung untuk tidak hinggap di atas kepala kita. Dosa bisa saja menggoda kita. Dosa bisa saja mengganggu kehidupan kita dan membuat kita terbawa dan dapat terjatuh ke dalam dosa. Tetapi kita bisa menolaknya untuk tidak terjadi dan kita tidak melakukannya. Oleh sebab itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi sebaliknya kita diperintahkan untuk hidup seperti orang arif, sebagai orang-orang yang dilengkapi dengan hikmat yang daripada surgawi, hidup dengan seksama dalam buah kasih karunia dan memiliki hikmat yang sejati. Bahkan di ayat 16 dikatakan kita harus mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Memanfaatkan waktu sama seperti pengusaha yang melihat peluang dalam berusaha, atau saudagar yang melihat peluang perdagangan dan memanfaatkannya. Jangan kita lalai dalam memanfaatkan waktu yang ada. Adalah keharusan bagi setiap orang-orang percaya menjadi bendahara yang baik atas waktu hidup mereka, dan hidup dengan berhati-hati memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan yang terbaik, dengan mewaspadai godaan-godaan, dengan berbuat baik kalau hal itu adalah dalam kekuasaannya, dan mengisinya dengan pekerjaan yang tepat. Yesus sudah memberikan kita kemerdekaan. Oleh sebab itu tugas kita adalah untuk hidup dengan benar dalam memanfaatkan waktu yang ada. Dikatakan oleh firman Tuhan, hari-hari ini adalah jahat. Orang semakin jahat, orang semakin tidak mempedulikan kehidupannya dan cara dia untuk hidup. Oleh sebab itu kita harus memaksimalkan kehidupan kita hari-hari ini untuk meneladani Kristus dan melakukan setiap kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jangan mau menjadi seperti orang bebal yang hidup dengan foya-foya, yang tidak memanfaatkan waktu dan situasi yang ada. Mari kita berusaha untuk mengambil waktu untuk intim dengan Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk hidup dengan apa yang Tuhan mau, memanfaatkan waktu untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pelayanan tidak hanya berbicara di gereja, tetapi di mana Tuhan utus kita untuk dapat berkarya dalam menjalankan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini biarlah firman-Mu menuntun kami untuk kami hidup di dalam terang-Mu yang ajaib. Kami mau menjadi anak-anak terang. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang membawa kebenaran. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang yang arif, untuk mempergunakan waktu yang ada, karena kami tahu bahwa hari-hari saat ini adalah jahat. Oleh sebab itu tuntun kami Tuhan di dalam kebenaran-Mu, tuntun kami di dalam kasih karunia-Mu, sehingga kami dapat menyatakan kebesaran dan menyatakan kehendak Allah, apa yang baik, dan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, berkati apa yang kami kerjakan, berkati tangan kami, berkati pikiran kami dengan hikmat, dan kami mau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan di dalam dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami untuk berpikir kekekalan, ajar kami untuk tidak memikirkan dunia ini dengan fokus, tetapi fokus kepada kehidupan kekekalan yang akan kami terima nantinya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.